Shalom pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya dalam suatu acara yang sudah memberkati banyak orang, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata. Nah pemirsa sekalian, biasanya pemirsa mungkin melihat acara Good News Program, saya didampingin oleh istri saya Debbie Katarina, tapi hari ini karena suatu alasan kesehatan dia nggak bisa tampil bersama dengan saya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat tetap Anda saksikan oleh website kami ada di www.anugrah.net. Dan pemirsa sekalian, pada hari ini kita akan menampilkan suatu episode yang sangat spesial dengan suatu topik yaitu kekuatan sebuah komunitas. Di dalam kehidupan kita, pemirsa sekalian, rupanya Tuhan sudah memberikan sahabat, teman, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Rupanya Tuhan punya suatu maksud dan tujuan yang mulia, yaitu kita bisa saling mensupport, bisa saling memberikan kekuatan. Pada waktu yang satu lemah kita bisa mengangkat, dan kemudian pada waktu yang satu jatuh kita bisa saling memberikan kata-kata dorongan supaya ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, pada acara Good News pada hari ini kita akan menampilkan dua kelompok daripada narasumber yang luar biasa. Yang pertama yaitu satu kelompok orang-orang muda bernama Panas Bung yang memberkati banyak orang di kota Jakarta melalui pelayanan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah kelompok The Levites yang akan memberkati Anda melalui penampilan musik yang sangat memberkati banyak orang dengan cara yang begitu heboh sekali ya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, tanpa menunda-nunda lagi kita akan menyaksikan satu tayangan video singkat yang akan memberkati banyak orang. Saksikan hanya di Good News Program. Di tengah krisis ekonomi yang terjadi beberapa saat ini, banyak masyarakat yang terkena imbasnya. Kehilangan pekerjaan dan usaha yang merosot nampaknya menjadi berita yang santer terdengar belakangan. Namun krisis ekonomi justru menjadi alarm yang membangunkan komunitas sosial untuk bangkit dan mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Panas Bung dibentuk mulai tahun 2014. Sesuai namanya yang berarti pasukan nasi bungkus, komunitas ini bergerak 3 kali dalam seminggu, membagikan nasi bungkus dan juga susu kotak. Selama setahun ini sudah lebih dari 10.000 nasi bungkus dan ribuan kotak susu, serta sandal, sarung, dan buah yang dibagikan di seluruh pelosok Jakarta. Bagaimana komunitas ini dapat terbangun dengan solid dan memberkati banyak orang? Selain Panas Bung, hadir juga dalam Good News Program sekelompok anak muda yang membentuk sebuah band, Levites. Bukan sembarang band, namun mereka merupakan sekumpulan anak muda yang mencintai musik dan memiliki motivasi untuk menjangkau anak muda lainnya yang sama-sama menyukai musik. Simak penuturan mereka selengkapnya sesaat lagi dalam Good News Program. Belajar bersyukur, itu yang kami pelajarin dari komunitas kami. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sogut Food. Ya, pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dan kami dalam Good News Program dalam suatu topik yang menarik, yakni kekuatan sebuah komunitas. Bersama dengan saya, yaitu suatu kelompok anak-anak muda yang bernama Panas Bung. Nah, ini namanya menarik sekali, Panas Bung. Ya, mungkin ada dari kalian yang bisa ngenalin diri dulu. Panas Bung itu artinya apa sih? Sebenarnya Panas Bung sendiri itu sebenarnya singkatan pasukan nasi bungkus. Oh. Dan memang kita satu komunitas di mana kita dari berbagai macam denominasi, tanpa memandang agama, suku, golongan, dan memang kita dari latar belakang yang
kita semua punya latar belakang masing-masing, ada yang guru, ada yang pengusaha, ada yang karyawan. Jadi kita memang lebih punya passion untuk yuk kita sama-sama suka makan nasi bungkus. suka. Jadi nama kamu siapa? Bisa dikenalin dulu. Saya Yoel, saya selaku humas di Panasbung. Good. Saya Yasmin. Saya Febrian. Oke, jadi Yoel, Yasmin, Febrian, senang sekali bersama dengan kalian di Good News Program ya. Oke. Yes. Oke. Nah, bisa cerita nggak dulu Yoel? Pasukan nasi bungkus ini kok bisa terbentuk? Awal mulanya tahun berapa dan siapa yang bentuknya? Jadi kita punya satu pemimpin. Kita sih biasa panggilnya komandan gitu kan. Koyafet. Jadi kebetulan beliau saat ini nggak ada di tempat karena ada misi di luar pulau. Sebenarnya wacana untuk bangun tim ini sendiri pun udah ada sejak lama. Tapi rencananya sangat mendadak waktu itu pertengahan bulan September tahun 2014. Kita nggak bisa pastiin tanggalnya karena waktu itu kita cuma berpikir kita punya satu komunitas yang bakal hanya sebentar karena kita punya pemikiran yuk kita hanya sebatas passion yang memberkati orang-orang yang bisa makan gitu atau apa gitu maksudnya. Jadi kita kasih makan buat orang-orang di jalanan. Jadi nasi bungkus yang Oke, yang dibungkus rapi gitu, gitu. bagi-bagikan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita boleh tahu, Panasbung ini kan khususnya untuk membagikan makanan. Tapi sebelumnya kan komunitas ini sudah terbentuk. Yes. Betul ya. Nah, dalam topik kita hari ini yaitu kekuatan sebuah komunitas. Bisa nggak jelaskan apa aja yang kalian lakukan dalam suatu komunitas ini selain kasih makan? Kan nggak mungkin kasih makan tiap hari, nggak mungkin kan? Atau sehari 3 kali gitu nggak mungkin kan? Mungkin Febrian bisa jelaskan. Sebenarnya komunitas ini kan udah berjalan udah lama. Nggak cuma sekedar kasih makan sih buat komunitas, buat teman-teman yang nggak terlayani di luar atau teman-teman yang susah di luar. At least kita belajar dari komunitas ini dengan saling tenggang rasa, saling support dengan antar komunitas masing-masing, belajar untuk saling mendoakan, saling belajar bersyukur. Itu yang kami pelajarin dari komunitas kami. Karena dimana Tuhan menciptakan kita tuh nggak cuma lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas tuh capek. Sama kayak leher kita lihat ke atas, Tuhan pasti ngajarin kita lihat ke bawah gitu. Betul. Dimana di bawah itu banyak sekali orang yang membutuhkan. Nah, disitulah kami masing-masing pribadi belajar dari sana. Kami memberkati mereka bukan karena kami menantikan berkat dari Tuhan. Tapi kami terlebih dahulu mendapatkan berkat dari Tuhan yang dahsyat. Jadi memberkati orang lain. Yes. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kalian di Jakarta, ini operasionalnya di mana? Daerah Jakarta aja atau sampai keluar? Barat. Jadi khususnya saat ini masih di daerah Jakarta ya. Itu pun udah banyak ya orang-orang jalanan ya. Lumayan. Udah ada angkanya belum statistik berapa banyak orang yang ada di jalanan? Mungkin udah sekitar di angka 600-700 maksudnya? orang. Yang orang-orang di jalanan? Maksudnya yang nggak bisa makan di jalan cuma 700 orang? Kalau yang kami jangkau lebih kurang sekitar 700. Oh, tapi lebih dong. Kalau Jakarta lebih banyak dong. Nah, cara menentukan operasionalnya mungkin nih Yasmin bisa saya tanya. Istilahnya daerah mana yang dijangkau atau isinya nasi bungkusnya itu apa aja? Cara menentukannya bagaimana? Biasa sih kami bergeraknya di daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, sama Jakarta Utara. Nah, kalau soal nasi bungkusnya sendiri, paling biasa isinya nasi sama ayam goreng sama aqua. Kadang dapat susu juga. Jadi istilahnya makanan sederhana lah, yang pokoknya bisa ngenyangin perut mereka gitu ya. Nah, kemudian kalau milih satu daerah misalnya, itu biasanya daerahnya yang katakanlah di Jakarta Barat, di mana biasanya? Biasanya kita melakukan survei dulu. Kalau untuk daerahnya biasa di daerah Grogol, Tambora, terus Pluit. Gitu. Di daerah Grogol tuh setahu saya depan Tarumanegara ya. Itu kan ada banyak orang-orang yang kadang-kadang ngasih makanan atau ngumpulin orang-orang yang homeless itu. Apa itu juga bagian dari kalian juga? Enggak ya? Oke. Kita sebenarnya misinya kita beberapa waktu ini kita sempat kerjasama sama beberapa yayasan juga. Dia yang bergerak di bidang bimbel buat anak-anak di kolong jembatan. Oh. Jadi bimbel free buat anak-anak kolong jembatan. At least anak-anak itu kan butuh pendidikan. Mereka mengajarkan matematika, bahasa Inggris, dan gak lupa itu karakter Kristus yang mereka ajarkan buat mereka. Oke. Nah, kalian juga turut campur dalam pengajaran misinya itu Panasbung itu kan setiap untuk pembukaan bimbel suatu tempat butuh ada relation sama masyarakat di tempat. Itulah misinya Panasbung. Membagikan berkat, menyalurkan berkat, membuka hubungan baik dengan warga sekitar,
yayasannya masuk buat bikin bimbel. Oh gitu. Jadi kita buka jalan di awal untuk ke depan biar bimbel bisa masuk dengan gampang gitu. Oke. Well, menarik sekali dan mulai dari September 2014 sampai dengan sekarang sudah berapa nasi bungkus yang sudah pernah dibagi? Kita lebih dari 10.000 bungkus nasi bungkus yang sudah kita bagi karena setiap kali kita bagi lebih dari 300 nasi kita bagi. Diawali dari 30 bungkus saja dulu. Good. Pertama kali sih. Good, interesting banget ya. Oke, kita akan take a break dulu, nanti kita akan kembali belajar daripada kalian ya. Oke, pemirsa sekalian, rupanya dalam satu komunitas ini banyak hal yang bisa dilakukan, terutama pada waktu mereka mulai memberi makan orang miskin. Dan saya percaya ini adalah suatu realita daripada kasih Kristus. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda tertantang untuk melakukan sesuatu yang mungkin memberkati banyak orang yang tidak memikirkan diri sendiri? Ya, di layar televisi Anda dan nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Sekarang juga, di mana mungkin Anda punya pergumulan dalam kehidupan ini, akan ada orang-orang yang membantu Anda dalam doa, dan percaya doa orang benar besar kuasanya. Hanya di Good News Program. Teman yang tadi bawa motor saya, naik motor dengan kecepatan yang cukup kencang sampai akhirnya masuk ke kolong truk dan ya itu mujizat sekali gitu loh. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam satu pelayanan pasti akan ada yang namanya kesusahan di dalam menjalankan pelayanan itu. Kita kembali kepada Panasbung, yaitu pasukan nasi bungkus, dalam satu topik yang berjudul yaitu kekuatan sebuah komunitas dalam Good News Program. Oke, nah saya ingin tanya nih kepada Joel, ada nggak kesukaran-kesukaran dialami pada waktu kalian punya niat baik dan kemudian menjadi satu halangan yang besar gitu? Oke, saya ingin sedikit sharing tentang apa yang pernah saya alami dulu. Jadi di pertengahan Panasbung dulu, saya masih ingat waktu itu Panasbung yang ke-29. Habis pulang Panasbung itu pagi jam 1:30. Wow. Kebetulan komandan kami Koyafet udah pulang duluan dan kita pergi makan. Habis selesai Panasbung kita pergi makan. Dalam perjalanan pulang nggak seperti biasanya. Jadi biasanya kan saya naik motor sendiri. Kita bagi nasi by motor karena kalau pakai mobil susah. Kita naik motor dan kebetulan yang bawa motor bukan saya waktu itu. Ada satu anak baru yang memang dia ngotot pengen naik motor, pegang motor saya dan kendalanya adalah saya cuma berpikir niat saya baik gitu loh, niat saya baik bagi nasi di jalanan untuk orang-orang di jalan. Tapi malam itu ada satu tragedi yang cukup lumayan lah. Jadi ada sedikit kecelakaan yang cukup lumayan. Teman yang tadi bawa motor saya naik motor dengan kecepatan yang cukup kencang sampai akhirnya masuk ke kolong truk dan ya itu mujizat sekali gitu loh. Karena ada beberapa saksi mata yang di belakang saya kalau ngomong nggak mungkin kamu hidup, minimal bocor lah kepala kamu. Nah terus wow. Tapi ya saya bingung gitu loh, maksudnya itu kecelakaan kenceng banget, motor saya sampai hancur-hancur depannya. Dan waktu kejadian itu pun saya jadi amazed gitu loh, kok bisa gitu loh, maksudnya. Kamu nggak ada luka satupun? Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang berdarah? Teman kamu gimana? Teman saya juga nggak ada. Helmnya nggak lecet juga nggak? Nggak ada masalah sama sekali. Wow, oke. Itulah kendala, tapi sekaligus berkat dari Tuhan. Badan juga nggak sakit? Nggak ada masalah. Wow, motor hancur? Motor hancur, cur. Wow, oke, good. Nah itu salah satu kendala yang dihadapi. Nah, ada kendala lain lagi nggak? Yang misalnya mungkin ditimpuk orang pakai batu atau apa gitu? Enggak sih, tapi kendala yang sebenarnya dari dalam diri kita sendiri adalah
kita nyari lokasi yang baru tuh kadang untuk nyari lokasi yang baru menjinakkan satu lokasi itu kan nggak gampang. Karena memang kita di jalanan dan rata-rata 90% mereka maaf dalam tanda kutip agak kurang berpendidikan. Jadi rebutan misalnya. Pasti dong ya. Jadi Pasti. ada nasi rebutan banyak orang. Pernah nggak cukup nggak? Terus kemudian sampai orang-orang marah gitu? Selama ini sih fine-fine aja, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Ya, karena kita juga jadi satu hari sebelum kita jalan kita pasti survei. Udah survei dulu. Iya, kita nggak mungkin saat datang ke satu tempat tanpa survei. Jadi survei ini penting sekali ya. Karena kita harus pastikan nasi yang kita bawa cukup apa enggak. Kalau enggak bahaya ya. Bahaya. Bisa digebukin orang ya. Niat baik malah digebukin. Nah, ini saya ingin bertanya pada Febrian. Dampak apa yang dihasilkan dari pelayanan kalian dalam komunitas ini gitu? Dampak, kalau saya share buat dampak di luar. Ya, silakan. Teman-teman, at least kita kan Jalan Panas Bung ini emang buat jadi wabah buat generasi muda. Maksudnya gimana? Kita pengen gerakin generasi muda, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma buat brand Panas Bung, nggak cuma buat nama Panas Bung. At least mau nama apapun, mau Panas Bung kek, mau Core kek, mau Trival kek, atau mau apapun komunitas di luar, it's okay. Kita cuma menjadikan wabah mereka, menjadikan mereka menaikkan motivasi mereka supaya peduli dengan orang lain, peduli dengan sesama. Nah, beberapa dampak yang kami udah hasilkan, ada beberapa anak-anak yang di bawah kolong-kolong jembatan, jalan tol, itu sampai sekarang amazed banget buat saya juga, buat teman-teman. Mungkin kalau orang tanya datang ke sana, jangan tanyakan soal agama mereka, tapi tanyakan iman mereka. Dengan siapa mereka berdoa, dengan siapa mereka mencari, dengan siapa saat mereka sakit, mereka semua berkata Kristus Yesus Tuhan. Oke, jadi ini masalah istilahnya bagaimana seseorang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Oke. At least kalau misi kami buat Panas Bung sebenarnya gampang kok. Saat kita membawa agama kita ke orang lain, itu banyak orang yang akan tolak. Tapi saat kita membawa kasih buat orang lain, tidak akan ada orang yang dapat menolaknya. Dan esensi dasar dari kasih itu ada Kristus. Nggak ada orang lain yang mengajari kasih selain Kristus. Jadi kita berbagi, ada beberapa orang yang kita ketemu, kalau kita datang, Tuhan Yesus berkatin, mungkin mereka tidak akan terima. Tapi kalau kita datang, Pak, ada berkat nasi dimakan ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Tanpa kita memperkenalkan diri, mereka akan bertanya, engkau orang Kristen ya? Oh gitu? Anak Tuhan ya? Tanpa kita memperkenalkan, karena kasih Kristus itu nyata. Bukan sebuah janji, bukan sebuah omongan kosong. Tapi kasih Kristus itu benar-benar dilakukan dan nyata. Nah, kalau ada orang bertanya, kalian kasih makan orang kan sama dengan ajarin orang malas. Kenapa nggak dibuatin kailnya daripada kasih ikannya terus misalnya, gimana tuh? Nah, ini saya mau share sedikit. Saya juga pernah di kondisi yang terpuruk, yang sempat marah sama Tuhan, lari dari Tuhan, sempat hancur-hancuran. Mungkin kalau boleh dibilang berantakan deh, dari 90% hal jahat yang pernah orang lakukan, saya sudah pernah lakukan. Saya belum pernah bunuh orang. Jangan dong. Jadi semuanya deh sudah pernah gitu kan. Dan yang kita dapat, yang aku dapat sendiri, yang aku rasain sendiri. Saat aku melakukan hal seperti itu, satu yang aku nggak dapat kasih. Aku nggak melihat who cares me. Nggak ada yang peduli sama gue. Nggak ada yang sayang sama gue, gitu kan? Nggak ada yang sayang sama saya, nggak ada yang peduliin saya. Itu yang kita mau bagi buat teman-teman di jalanan. Ini loh, kami masih ada anak muda yang peduli sama kalian, yang mengasihi kalian, memberikan kalian contoh. Kami juga pernah di bawah. Dan saat kalian membutuhkan, kami ada buat mengasihi kalian. Kasih Kristus itu nyata buat kalian. Nah, berbicara masalah seperti itu kan tentunya dalam kehidupan kalian pun atau kelompok kalian, komunitas ini kan pasti juga masalah ada dong. Betul. Nah, terus kemudian fungsi untuk memberkatinya ke dalam bagaimana nih? Memberkati ke dalam, banyak support-support yang teman-teman lakuin juga. Buat sesama komunitas. Misalnya apa? Ya, kita di dalam komunitas itu saling bantu ya. Kalau kayak teman-teman, kayak kita sendiri nih, kalau saya share buat nasi yang kita bagiin, kita nggak masak sendiri.
Jadi buat teman-teman komunitas ataupun di luar komunitas kita ada kantin atau teman-teman komunitas yang orang tuanya nggak bekerja atau kesulitan keuangan, kita akan share buat mereka. Kita kasih dana, suruh mereka buat, suruh mereka bikin. Jadi kita tidak cuma membantu, tapi kita memberkati orang dengan cara-cara tertentu. Jadi naikin omset mereka juga. Iya, betul. Oke, dan tentunya kalian juga saling berdoa dan saling memberikan nasihat gitu ya pada waktu ada teman-teman yang jatuh dalam dosa dan yang lain-lain. Betul. Oke, well anyway, selamat berkarya buat Tuhan terus, buat Panas Bung. Kami senang sekali mendengarkan kesaksian kalian dan tentunya kami berharap bahwa Panas Bung nanti bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Amin. Ya, oke. Semoga banyak orang yang akan diberkati dan salam buat setiap daripada teman-teman kalian dari Good News Program. Oke, ya. Oke, pemirsa sekalian, anak-anak muda ini mereka nggak mau menyerah di dalam menghadapi kesukaran kehidupan, tetapi mereka malah berpikir untuk memberkati orang lain. Ini suatu hal yang sangat mulia sekali dan nanti setelah break kita akan menyaksikan ada suatu kelompok anak muda yang akan berkarya dalam musik yang hebat banget dan ini akan memberkati Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. You have died for me, done this way so I can be with you. Who am I that you love me so? I believe, I concur, I confess that you're my righteousness. There is none like you, Lord. And then you came into my life. You saved me, changed my whole life. Now I live to worship you, oh God. And to you, Lord, I give you glory, honor, everything to you. For you have done for me.
Nobody can stop the love, from Jesus' love. Nothing can separate me from His grace. Nobody can stop the love, from Jesus' love. Nothing can separate me from His grace. Nobody can stop the love, from Jesus' love. Nothing can separate me from His grace. Nobody can stop the love, from Jesus' love. Oh God, unto you, Lord, I give you glory, honor, everything to you. For all you have done for me, yes, Jesus, you are worthy to be praised. And I will worship you with all my heart, my soul, everything to you. 'Cause you are my Father, my Savior, Jesus, Jesus, I belong to Jesus, Jesus, I belong to you. The Levites, silakan duduk. Halo. Good to see you guys. Amazing. Oke, good. Silakan duduk. Thank you. Well, senang sekali melihat orang-orang muda yang berbakat gitu ya, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kamu nyanyinya, wah keren banget gitu, dan kemudian main semua alat musiknya. Yongki yang main keyboard tadi, gitu ya. Oke, anyway, bisa kenalkan dulu siapa juru bicara di sini? Ya, aku kebetulan yang penggagas proyek ini. Aku sendiri sebenarnya megang gitar, main gitar. Terus aku juga sebenarnya di album yang saya bikin juga itu saya main program musiknya juga, Pak. Gitu. Arrangernya juga berarti. Oke. Reno mungkin bisa kenalkan teman-teman dan kelompok kalian ini, karena saya lihat ini ada penyanyi dan ada pemain drum dan pemain alat-alat musik yang lain yang hebat-hebat gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya saya sendiri Reno Castello, saya sebagai gitaris dan juga saya yang mengarrange album ini, gitu. Lagu-lagunya juga kebanyakan lagu-lagu dari saya. Kamu penulis lagunya juga. Wow, amazing sekali. Kamu berbakat banget ya. Umur berapa kamu? Umur 25, Pak. 25. Oke, dan saya dengar papa kamu juga orang yang luar biasa dipakai. Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Nama lengkapnya siapa papa kamu? Mus Mujiono. Mus Mujiono. Good, amazing. Terus kemudian? Terus kemudian ada Albert Fakdawer, kebetulan teman bermusik saya dari kecil, Pak. Gitu. Good. Kita punya band juga gitu di luar maksudnya di luar Sekuler. di luar rohani gitu. Kita ada band sekuler juga. Kayaknya kamu kalau ngorok aja merdu kali ya? Dari kecil udah, dari bayi udah ngorok? Kayaknya bernada. Udah bernada, kayaknya udah bernada. Sekarang ngoroknya pecah suara sih kayaknya. Pecah suara. Tapi suara 4 ya? Wah iya bisa. Bass turun ke bawah. Cool voice. Tos dulu men. Oke, terus yang ini? Nah ini ada Clay Nathaniel, namanya drummer, Pak. Drummer. Masih 10 tahun. Masih 10 tahun? Wow. Oke. Kamu kok bisa main drum sebagus itu, gimana ceritanya tuh? Jadi dari dulu saya belajar main drum dari umur 2 tahun. Setelah itu umur 4 saya sudah main di gereja pelayanan. Wow. Terus itu umur 6 saya sudah ikut lomba-lomba. Setelah itu pas saya lagi di Manado, saya lagi ikut kompetisi, tiba-tiba saya dipanggil sama Gilang Ramadan untuk ikut beasiswa. Wow, amazing, Nice. amazing. Umur 2 tahun kamu main drum itu berarti gimana caranya? Kamu nggak mungkin sampai di kakinya, nggak mungkin dong. Iya. Terus apa yang membuat kamu waktu itu kok pengen main drum, gimana ceritanya? Emang kamu masih ingat pada waktu kamu umur 2 tahun? Iya. Masih ingat? Oke, silakan.
Jadi saya ngeliat papaku main drum. Papa saya kan main drum. Jadi Namanya papa kamu siapa sih? Robin Langoy. Oh, bukan Robin Hood bukan ya? Bukan. Bukan, Robin Langoy. Iya. Oke, good, oke. Dan bapak pemain drum? Iya, Apakah di musik sekuler, apakah di dalam gereja? dalam gereja Pemain drum gereja, di mana? Iya. Di Jakarta atau di Manado? di Manado. Oh, oke, di Manado. Terus kemudian? Setelah itu saya lihat-lihat papa saya, habis itu saya ngikutin. Dari kecil saya sudah main drum pakai sumpit. Gitu. Nice. Dan papa yang ngajarin kamu berarti? Iya. Good, amazing. Jempol. Oke, selanjutnya. Ini siapa? Ini Samuel Malik, Pak. Samuel Malik. Dia main bass. Cool. Gitu. Saya ketemu dia juga di gereja, pelayanan bareng gitu kan. Terus saya lihat, wah bagus nih, maksudnya mental hatinya juga bagus gitu. Ya udah, saya ajakin aja gitu, Pak. Good. Bisa ngomong sesuatu. Gimana kamu kok bisa main drum? Main bass sebagus itu gimana ceritanya? Oh, awalnya saya bermula dari pelayanan di gereja juga. Kelas 4 SD saya sudah pelayanan gitu. Pak SD. Udah main bass? Iya, udah main bass. Mulai umur berapa kok main bass? Mulai umur berapa main bass berarti? 4 SD itu. 4 SD itu udah mulai main bass? Mulai main bass. Okay. Terus itu ada acara sekolah minggu, terus bikin acara, terus saya disuruh main bass gitu. Cool. Pada mulanya main bass gara-gara nggak ada pemain bass, pas ibadah itu disuruh main bass. Oh gitu ya? Iya. Good. Berarti sekarang kamu usianya udah berapa tahun? Saya 21. 21, berarti udah sekitar 17 tahun? Iya. Enggak dong, sorry. Kelas 4 SD Kelas umur 4 berapa? SD umur. Berarti 11 tahunan? Iya, kira-kira 10 tahunan. 10 tahunan ya, amazing. Oke, kemudian yang terakhir pemain keyboard yang paling rancak. Yongki Vincent. Iya, dia ini mungkin di dunia pelayanan udah banyak yang tahu dia kali ya, Pak ya. Iya. Nah, saya tertarik banget dengan cara kamu main. Itu very ekspresif banget gitu. Kenapa kamu harus bisa seperti apakah itu memang label kamu atau gimana? Emang dari kecil saya emang biasa main begitu dan memang dilatih sama kakak-kakak saya waktu itu, kakak-kakak dalam gereja. Bahwa kalau main buat Tuhan terus memberikan yang terbaik. Jadi jiwanya mesti ikut bermain. Segalanya mesti ikut bermain. Wow, sampai kepalanya pun goyang-goyang gitu. Kalau perlu kakinya juga ikut gitu ya. Iya. Kalau enggak afdol gitu rasanya. Kurang karena udah terbiasa gitu. Ya pokoknya dengan segenap jiwa ya memuji Tuhan seperti itu. Iya, oke. Good, menarik banget. Oke, jadi kalian akan nanti mempersembahkan sebuah album ya, untuk para pemirsa Good News sekalian. Oke, pemirsa sekalian ya, acara yang paling dinantikan yaitu quiz daripada Good News program. Pertanyaan adalah sebutkan nama daripada kelompok band ini yang sudah bernyanyi dan memberikan talenta yang luar biasa bagi Tuhan. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda bisa hubungin. Anda bisa hubungi kami juga melalui SMS ataupun email ya, dan ada 10 CD persembahan dari The Levites. Stay tune hanya di Good News program. Menurut saya yang harus kita maknai dari sebuah komunitas, ketika kita punya satu visi, kita punya satu hati, kita punya unity di dalam komunitas itu, maka kita bisa melewati hidup kita, tantangan di dalam hidup kita itu udah nggak masalah. God says the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. So I invite you to be a part of this global revolution as the kingdom and the gospel shall be advancing from nation to nation, and the Kail glory of the Lord shall fill the earth. And some of you might look at what you have in your hand right now and say it's not enough for the vision, but when you have God, it's more than enough. And there's some things that are going to happen that are just going to escalate you all to new levels because you can smile at your future. Hi there. I want to be able to help you access the glory dimension of the kingdom of God. My name is Ibu Suzette Hutton. I am born South African, I am German, and I have an Indonesian heart. This is going to be something very, very special. I am so encouraged to see we will have a celebration, and I invite you to be part of it.
kekuatan sebuah komunitas adalah episode daripada Good News Program pada hari ini, dan bersama dengan kami pada saat ini adalah kelompok anak-anak muda yaitu The Levites. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Rino. Tujuan kamu pada waktu mengumpulkan teman-teman kamu ini sebenarnya apa sih? Tujuannya saya pengen menyamakan visi saya aja, Pak. Apa visi kamu? Visi saya tuh sebenarnya untuk ngumpulin anak-anak muda yang rohnya udah misalnya dia ngerasa gini-gini aja hidupnya gitu. Dia ngerasa kok saya main musik, terutama musisi ya. Saya lebih concern kepada para pemusik dan pemuji Tuhan gitu. Yang ngerasa jiwanya kok kosong ya gini-gini aja. Nah, saya pengen nyamain visi saya yaitu kita mulai sekarang stop untuk minta-minta sama Tuhan gitu. Kita lebih yuk kita berikan sesuatu buat Tuhan gitu. I see, gitu. Interesting banget. Nah, kamu kok bisa sampai ini kan teman baik kamu mulai kecil, tapi yang lain-lain kok bisa istilahnya pas dalam rangka apa gitu kamu bisa berjumpa dengan mereka dan kemudian akhirnya mereka bisa nangkep visi kamu. Caranya gimana? Sebenarnya simpel aja sih. Saya misalnya kita coba latihan bareng gitu kan, terus ya kita biasain sebelum latihan itu kita selalu pujian penyembahan dulu, seperti itu Pak. Jadi kita nggak cuma asal doa, Tuhan kita mau latihan gini, udah terdengar klise buat kita gitu loh. Kita lebih pengen pujian penyembahan, kita undang hadirat Tuhan, buat nggak ribet kok sebenarnya, 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Tuhan ada di sana. Nah itu dia sih. Nah, saya ingin bertanya sekarang kepada Albert nih. Biasanya kalau anak-anak muda berkumpul kan cenderungnya ada hal-hal negatif yang terjadi. Ada anak-anak muda yang very destruktif banget gitu. Nah, bagaimana dengan kalian gitu? Ya semuanya sih punya waktu yang mereka jalanin masing-masing. Kita pribadi punya masalah kita sendiri gitu. Tapi ibarat tali, kalau dia cuma satu, itu pasti gampang putus. Tapi kalau tali ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, itu nggak gampang untuk diputusin gitu. Itulah yang kalau menurut saya yang harus kita maknai dari sebuah komunitas. Ketika kita punya satu visi, kita punya satu hati, kita punya unity di dalam komunitas itu, maka kita bisa melewati hidup kita, tantangan di dalam hidup kita itu udah nggak masalah gitu. Apalagi kita musisi gitu. Di sini musisi berperan sebagai messenger. Kita memberikan pesan kepada orang. Gitu. Kamu main musik juga? Puji Tuhan. Di bidang apa? Keyboard, gitar gitu. Cuma maksudnya balik lagi ke komunitas, ya kita bikin komunitas musisi. Kita kasih message ke orang gitu. Kita kan kasih pesan ke orang. Nah, gimana caranya kita kasih pesan yang positif ke orang kalau kita sendiri belum mengalami gitu. Gimana caranya kita bisa kasih kasihnya Tuhan kalau kita tapi sendiri. kalau gini ya, kita lihat musik dunia nih, kita bisa brainstorming nih. Kita melihat musik dunia itu kayaknya keren-keren banget gitu dengan artis-artis yang begitu hebat, yang cowok ganteng-ganteng di blow up sedemikian rupa, yang cewek itu keren banget, seksi banget gitu. Dibandingkan dengan artis rohani yang begitu modest, ini apakah bisa memenangkan anak-anak muda di dunia? Ini siapa yang mau jawab? Silakan. Kita bisa rundingan nih. Menurut saya pandangan seperti itu justru kita mesti memandang itu sebagai sesuatu yang positif. Kenapa? Karena memang tugas kita sebagai musisi ini berat. Kita memberikan pesan kepada orang supaya orang bisa nyampe maksud kita gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bersaing dengan apa yang dunia punya. That's right. Kalau Samuel, nih kayaknya Samuel punya sesuatu yang mungkin mau diomongin nih. Silakan, ayo tentang ini. Musik dunia versus musik gereja. Bagaimana caranya supaya kita, counter attack untuk bisa memenangkan anak-anak muda seusia kalian mungkin atau yang lebih muda, anak-anak misalnya kira-kira high school yang gampang sekali untuk dirusak, kemudian ideologinya dicuci bersih, dicuci otak, gimana? Menurut kamu gimana? Gimana? Atau aku silakan. Ya. Mungkin lebih, kalau saya sih menilai musik itu dari jiwanya sih Pak ya. Jadi karena bukan semata-mata dari penampilannya, appearance-nya atau mungkin aransemennya terdengar wah gitu. Kalau saya lebih ke jiwanya. Jadi saya nggak pernah takut untuk dibanding-bandingkan dengan musik sekuler gitu. Karena sesungguhnya musik rohani itu menurut saya justru jiwanya paling kuat
gitu. Karena penyembahan musik itu kan bicara jiwa penyembahan ke Tuhan itu menurut saya adalah yang paling mulia, yang paling sakral gitu. I see. Musik yang paling sakral itu menurut saya ya itu gitu. Kalau di dalam dunia ini kan jiwanya itu aja kan. Walaupun mereka bisa menampilkan teknologi yang begitu mutakhir, Iya. video klip yang begitu keren, Betul. gitu ya. Betul. Tapi kamu masih percaya bahwa musik rohani ini mempunyai satu power yang sangat Iya, dahsyat gitu. asal ibaratnya pipanya kitanya ini juga connect terus, online terus sama Tuhan. Gitu. As long as anak-anak muda connect terus sama Betul, Tuhan. betul. Itu kuncinya berarti. Kuncinya itu. Oke, good. Terus sekalian kita akan belajar lagi dari orang-orang muda ini yang walaupun mereka mungkin dibandingkan kebanyakan orang masih jauh lebih muda, tetapi rupanya mereka ada punya satu substance yang dapat dibagikan kepada kita semua. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Ada kuasa di balik puji-pujian. Oh ternyata puji-pujian tuh bukan soal menyembah Tuhan. Praise and worship bukan soal lagu cepat dan lagu pelan gitu Pak. Kita dapat pengetahuan baru gimana cara mengenal Tuhan. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan sebuah komunitas bersama dengan kami dalam Good News Program. Kembali kepada Rino ya. Saya ingin bertanya, dalam kelompok kalian The Levites, ada nggak kesukaran-kesukaran yang kalian hadapi selama ini mungkin? Paling kalau menurut saya kesukaran itu paling cuma masalah waktu aja sih Pak. Kenapa waktunya? Ya mungkin kesibukan gitu kan. Sulit ngatur waktu buat ketemu sama-sama. Gitu. Karena sebenarnya masing-masing kan punya lingkungannya juga. Tapi kalian semua tinggal di Jakarta kan? Iya. Oke, tapi rumahnya berjauhan? Lumayan. Lumayan. Oke. Dan ketemu biasanya seminggu sekali, sebulan sekali atau gimana? Sebulan sekali, sebulan dua kali lah. Tapi kegiatan kalian semua yang lain ini sehari-hari apa? Bekerja atau bermain musik atau Saya apa? Bermain musik. Memang kalian musikus profesional? Ya, itu menjadi sebuah profesi. Saya rasa Clement masih sekolah nih. Betul. Clay. Iya. Masih sekolah ya? Masih sekolah. Kelas berapa kamu sekarang? Kelas 6. Oke, good. Sebentar lagi akan ujian nasional dong. Oke, good. Nah, dampak apa yang selama ini sudah dihasilkan dari komunitas kamu? Kalau bicara dampak sih, mungkin komunitas kita belum seperti yang misalnya kita bagi-bagi makanan ke pengemis, nggak seperti itu sih Pak ya. Mungkin lebih kepada karena setiap orang kan dampaknya berbeda lebih gitu ke ya. Inti sih, sebenarnya simple hal-hal sederhana aja kan, kita semua ini punya masalah nih Pak. Yes. Nah dari masalah kita itu kita rembukin bareng-bareng, kita ceritain, dan kita seringkali tuh dapat pengetahuan baru soal tentang bagaimana mengenal Tuhan gitu loh. Kan cerita saya, cerita dia, cerita teman-teman kan beda. Saya anggap Tuhan tuh karyanya bukan cuma bintang-bintang, bukan cuma bulan-bulan, tapi karyanya tuh ya hidup kita masing-masing. Dia punya rencananya beda-beda setiap orang. Nah di dalam rencana itu kita kadang kalau kita cerita masalah justru kita dapat berkat malah Pak. Oh ternyata Tuhan tuh begini ya. Oh ternyata Tuhan tuh seperti ini. Oh ternyata ada kuasa di balik puji-pujian. Oh ternyata puji-pujian tuh bukan soal menyembah Tuhan. Praise and worship bukan soal lagu cepat dan lagu pelan gitu Pak. Kita dapat pengetahuan baru gimana cara mengenal Tuhan. Ya. Nah, kemudian ke depan dari kelompok kalian, ada enggak satu proyek besar yang kalian ingin lakukan yang istilahnya, wow, I will be more than happy or to achieve this gitu. Visi apa yang Tuhan berikan kepada kalian? Saya kepengennya sih bahwa ide visi saya ini maksudnya memberikan sesuatu buat Tuhan itu sih lebih meluas. Jadi setiap orang bisa seperti kampanye gitu Pak. Setiap orang udah
mulai berubah cara pikirnya, bukan lagi minta berkat dari Tuhan, tapi apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan ya, gitu loh. Apa yang bisa, bukan sekedar nggak berbuat dosa, bukan sekedar berbuat baik, tapi lebih kepada hal-hal yang tersembunyi gitu loh Pak. Yeah. Kayak misalnya gimana caranya bisa menobatkan orang tuh bukan dari debat, tapi dari kuasa Roh Kudus, hubungan dengan Tuhan. Betul. Saya dengar kamu juga main film. Ya, Bisa dulu. cerita dikit dong? Dulu. Film, maksudnya cerita gimana? I don't know, peran kamu atau apa, whatever. Ya, dulu sebagai anak Papua pedalaman yang berusaha untuk bisa sekolah. Ya, Film itu apa zaman itu? dulu, film Denias. Denias, Bandung, oke. Denias Lawan. Oke. Terus akhirnya saya memutuskan untuk serius di musik, dan ketika saya ketemu sama teman-teman ini, saya makin ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya gitu. Yeah, Bahwa kita menyampaikan pesan memberkati orang lewat apa yang kita punya, talenta yang kita punya, dan ternyata dampaknya yang tadi kita ngomongin itu banyak banget gitu. Maksudnya kayak orang tiba-tiba datang, suaranya bagus ya, gini. Oh enggak, ini semua Tuhan. Itu yang jadi dampak buat kalau balik Menjadi lagi orang-orang yang cukup profesional dalam bidang kalian. Bagaimana to keep yourself humble untuk tidak supaya orang bilang besar kepala gitu. Gimana? Kalau menurut aku sih ini menurut kepentingan siapa ya. Ketika kita manggung ini kepentingannya siapa. Kalau kepentingannya buat saya itu pasti kita bakal sombong. Kalau kepentingannya cuma buat Tuhan, ya makanya ada lagu To Worship You I Live. Kita hidup cuma buat muji Tuhan. Yes, that's right. Udah, Okay. itu aja. Kalau kamu? Ya sih, lebih kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan sih Pak ya. Jadi karena kalau kita merasa hubungan kita udah cukup dekat gitu, kita juga malu untuk besar kepala buat apa sih gitu loh. Hidup saya juga nggak bener-bener amat gitu loh. Jadi kita merasa malu sendiri Pak. I see. Gitu, iya. Good. Menarik sekali. Kita nanti akan lanjut lagi ya. Oke, pemirsa sekalian, jawaban doa ya. Oke, pemirsa sekalian. Ada seorang pemirsa bersaksi kepada kami setelah didoakan oleh tim doa kami. Shalom, bulan April lalu saya mohon didoakan supaya mendapatkan pekerjaan. Dan pada bulan Juli lalu saya diterima menjadi dosen di Universitas Swasta di Jogja. Terima kasih atas doanya. Ya, pemirsa sekalian, doa orang benar itu besar kuasanya. Kebenaran kita bukan karena kita sudah suci, tetapi karena Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, apapun pergumulan, masalah yang Anda hadapi di dalam kehidupan ini, ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi sekarang juga. Anda dapat kirim SMS kepada kami, Anda dapat kirim email, atau Anda dapat juga meminta permohonan doa melalui Facebook kami. Dan kami akan siap untuk berdoa bagi Anda, dan Tuhan pasti menjawab daripada doa daripada anak-anaknya. Stay tune, hanya di Good News Program. Firman Tuhan dikatakan bahwa lebih besar kuasa yang ada di dalam diri kamu daripada apapun roh-roh yang ada dalam dunia ini. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Dalam segmen terakhir dalam Good News program hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi dari mereka ini. Nah, orang-orang muda pada saat ini diserbu oleh satu badai yang saya pribadi sebut modernisme gitu ya. Apa kata-kata dorongan yang Rino dapat berikan kepada mereka untuk menghadapi masa-masa ini? Silakan. Kalau dari saya mungkin tetap stay on the track, tetap jaga hubungan dengan Tuhan, dan jangan pernah berpikir kehidupan ini tuh secara dikotak-kotakan gitu, secara normal. Oh, gue cuman sekolah, abis ini gue kuliah, terus abis itu gue kerja, terus gue punya keluarga, dan abis itu
gue mencari kekayaan dan meninggal dan that's it gitu. Mulai berpikir gimana caranya saya membuat sejarah gitu. Orang muda bisa dipanggil Tuhan untuk membuat sejarah juga. Iya, bukan hanya dalam hal musik atau bisa dalam hal apa aja. Contohnya aja saya pernah lihat ada preman supir bis Metro Mini yang di balik penampilannya ternyata dia punya yayasan sekolah untuk anak-anak yang nggak mau sekolah. Wow, jadi nggak bisa dipandang remeh dong. Iya. Nah, bro, go ahead man. Ya sebenarnya sama kayak Reno. Jadi kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan gitu. Kita harus tahu visi yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita dan benar nggak cuma sekolah habis itu kerja gini enggak. Tapi ada ada rencana yang Tuhan mau kita untuk lakuin gitu. Betul. Jadi jangan apa ya? Jangan pernah nyerah untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik di dunia ini gitu. Karena kalau menurut saya sih ya kita harus berkarya di dunia ini karena hidup kita cuma sekali. Good. Praise the Lord. Thank you very much ya. Terima kasih kalian semua udah tampil di Good News Program. Kami sangat diberkati ya. Oke. Puji Tuhan. Terus kalian mari kita belajar daripada firman Tuhan yang akan kita ambil bersama-sama daripada kitab Ulangan 32 ayat 30. Firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang? Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sesuatu yang dahsyat sekali nih pemirsa sekalian. Di sini diajarkan bahwa satu orang dapat mengejar atau dalam bahasa yang lain dikatakan mengalahkan, memukul mundur 1000 orang. Ya, satu orang loh pemirsa sekalian. Dan saya percaya satu orang ini berarti ada kekuatan Roh Kudus di dalamnya. Firman Tuhan dikatakan bahwa lebih besar kuasa yang ada di dalam diri kamu daripada apapun roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi ini tidak lain bukan adalah ini orang benar nih, orang yang dibela oleh Tuhan, lebih daripada pemenang. Tetapi 2 orang seharusnya kan kalau 1 1000, 2 2000. Tetapi ada suatu kekuatan eksponensial yang menghasilkan suatu kuadrat ini pemirsa sekalian ya, yang mungkin lebih daripada kuadrat ini. Yang mana ternyata kalau 2 orang bersatu, hasilnya yang dikalahkan bukan 1000, tetapi 10.000. Ya, ada lompatan gitu pemirsa sekalian. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menginginkan kita menjadi the lone ranger, orang yang cuma berjalan sendirian menaklukkan segala hal. Tuhan tidak memerlukan orang-orang seperti itu, tetapi Tuhan lebih mau kita saling bekerja sama. Kalau kita belajar daripada struktur tubuh manusia, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa tubuh manusia ini, siapapun Anda bisa melihat saya, kemudian orang lain bisa melihat Anda, tubuh manusia ini kelihatannya adalah satu tubuh. Tetapi di dalam tubuh ini kalau dimasukkan dalam mikroskop, maka akan kita dapat lihat bahwa rupanya di dalam tubuh manusia ini ada ikatan-ikatan sel, pemirsa sekalian. Nah, ada kekuatan sel yang mana pada waktu sel ini saling terikat, maka akan terbentuk satu tubuh yang kuat. Kalau kita melihat ada seorang atlet yang dapat memecahkan rekor dunia, namanya Usain Bolt gitu ya. Dia dapat berlari sekuat mungkin dan dia dapat menghancurkan atau mengalahkan rekor dunia Usain Bolt secepat kilat gitu orang bilang. Atau mungkin Michael Phelps yang bisa berenang 100 meter atau 1000 meter whatever gitu ya, yang dengan cepat banget. Nah, kita tahu ini adalah kekuatan sel di dalam tubuh ini. Nah, rupanya Tuhan mau kita belajar daripada penciptaan yang sudah Dia lakukan. Nah, kalau kita semua anak-anak Tuhan mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita bisa berdampak tentunya pemirsa sekalian. Tapi dampak kita nggak akan terlalu signifikan gitu loh. Tetapi kalau 2 orang aja firman Tuhan berjanji, ada 2 orang benar pemirsa sekalian ya, maka dampaknya akan lebih daripada eksponensial, lebih daripada lipatan kuadrat, 10 kali lipat pemirsa sekalian. Jadi di dalam kehidupan Anda, mari saya sangat mendorong Anda untuk mencari komunitas-komunitas, yaitu kumpulan daripada orang-orang benar, yang dalam bahasa Grekanya disebut yaitu eklesia, yang kemudian artinya adalah gereja. Nah, rupanya Tuhan mau menaruh kekuatannya di dalam gereja-gereja yang ada. Saya tidak berbicara masalah merek, tetapi gereja dalam satu kesatuan tubuh Kristus, di mana orang-orang Kristen tidak lagi terfragmentasi,
tetapi kita akan bangkit di atas segala macam merek gereja kita, denominasi kita, kemudian melihat ada satu visi Tuhan yang besar, karena Tuhan Yesus pada waktu sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku, dan oleh karena itu aku mau engkau pergi ke segala bangsa, muridkan mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam namaku, kata Tuhan Yesus, dan itulah panggilan daripada saudara dan saya sebagai tubuh Kristus. Apakah Anda tertantang? Kekuatan sebuah komunitas. Mari kita berdoa pemirsa sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini untuk setiap pemirsa Good News Program. Tuhan, biarlah kami semua boleh menyadari Tuhan bahwa kami tidak bisa saling melepaskan diri daripada komunitas-komunitas orang benar. Engkau menginginkan kami Tuhan untuk saling terikat satu dengan yang lain Tuhan. Dan Bapa berkati setiap pemirsa Good News Program, apapun pergumulan mereka pada saat ini, apapun kesukaran, tantangan kehidupan pada zaman-zaman ini Tuhan. Tuhan, kami minta hikmat-Mu turun bersama dengan mereka. Engkau menangkan Tuhan, Engkau pakai banyak pelayanan, banyak gereja-gereja yang ada untuk memenangkan orang-orang muda, orang-orang tua, orang-orang berpendidikan ataupun yang bahkan tidak berpendidikan, orang-orang kaya, bahkan orang-orang yang kaum papa, kaum grassroots Bapak. Engkau jangkau mereka, Engkau menangkan mereka. Terima kasih Tuhan, aku memberkati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Terus sekalian, tiba di akhir daripada penghujung acara Good News Program. Untuk kami bisa berjumpa bersama dengan Anda tentunya di minggu yang akan datang. Bersama dengan saya Daniel Hendrata. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.